Pembunuhan terjadi. Kali ini korbannya dimutilasi. Misteri apa yang menyelimuti pembunuhan tersebut? Sebelum lanjut ke filmnya, pastikan dulu kalian sudah nonton episode sebelumnya, biar kalian paham jalan ceritanya. Dan inilah The Frog episode 5. Bomin saat itu mendengarkan berita bahwa ada seorang jurnalis yang bernama Yom yang menuliskan kisahnya yang Chol tapi ditemukan tewas di apartemennya. Orang-orang menduga bahwa si penulis ini sengaja dibunuh, tapi polisi tidak menemukan keterkaitan hal ini dengan Yang Chol. Kembali ke 2001, wartawan Yom mendekati Bomin yang sedang makan malam. Yom di sini mendapatkan informasi bahwa Bomin baru saja mengungkap kasus jasad yang ditemukan di tangki air. Yom penasaran bagaimana Bomin bisa memecahkan semuanya. Sementara di 2024, Sungah keluar dari mobil dan melihat Yongha yang masih hidup. Yongha pun dibawa ke rumah sakit. Sungah mencoba mencarinya. Yongha mencoba bersembunyi. Dia mengambil besi, tapi ternyata perawat yang menemuinya. Yongha lalu pulang. Dia menanyakan di mana tas miliknya. Sungah dengan santainya bilang bahwa tas tersebut sudah dia buang. Yongha diminta untuk tenang. Yongha bilang dia akan tutup mulut. Toh dia juga sudah tidak punya apa-apa. Yongha meminta Sungah untuk pergi. Sungah menolak. Dia tetap ingin memiliki penginapan tersebut. Dia penasaran kenapa Yongha tidak mau menjualnya. Tapi Sungah akan memastikan dia akan memiliki penginapan tersebut. Yongha pun pergi dan berpikir bagaimana dia akan membalas semuanya. Siang harinya, ada satu keluarga yang bilang dia sudah memesan penginapan tersebut, tapi dia tidak bisa menghubungi pemiliknya. Polisi pun dipanggil. Pria itu bisa menunjukkan bukti reservasinya. Sonte lalu mendekat. Dia mengenali Sungah yang baru saja kecelakaan di depan kantor polisi. Sungah lalu diminta untuk menunjukkan bukti reservasinya. Tapi karena tidak bisa menunjukkannya, Sungah diminta pergi. Sungah berkali-kali mencoba menelpon Yongha, tapi tetap tidak bisa. Dia pun masuk ke kantornya Yongha, dibantu Sonte yang membawakan beberapa lukisannya. Sonte bertanya lagi, apakah Sungah tidak punya bukti pembayarannya. Sungah berkelit bahwa dia membayar secara tunai karena tempat tersebut tidak mempunyai situs reservasi. Sonte lalu menunjukkan bahwa tempat tersebut terdaftar di situs reservasi. Sungah agak sedikit kesal karena dirinya dicurigai. Tiba-tiba, Choi meminta Sonte untuk kembali. Di sini, Sungah berkali-kali mencoba menghubungi Yongha tapi nomornya tetap tidak aktif. Dia pun mendengar pria yang tadi menelpon Yongha. Sungah pun buru-buru berlari dan merebut telepon tersebut, tapi Yongha langsung mematikannya. Esok harinya, ketika para tamu akan pergi, Kang langsung datang. Dia diminta Yongha untuk membereskan beberapa kain kotor. Sungah merebut kunci penginapannya. Dia mencoba merayu Kang tapi Kang bilang dia tidak mengenali Sungah dan memintanya untuk segera pergi. Ternyata ini semua ide dari Choi. Choi bilang untuk mengusir tamu yang tidak mau pergi harus dengan tamu yang lain. Lama-lama tamu tersebut akan merasa tidak nyaman dan pergi. Jadi ketika tamu yang lain pergi, datang lagi tamu yang baru. Malam harinya, saat Sungah melukis, dia sangat terganggu dengan pesta yang diadakan para tamu. Dia sangat terganggu, apalagi ketika ada satu tamu yang masuk dan meminta Sungah mengambilkan sikat gigi baru. Sungah pun memperingatkannya untuk tidak berisik dan mengusirnya dari sana. Esok harinya, Sungah terbangun karena suara kaca pecah. Ternyata para tamu yang kemarin sangat kesal dan melakukan hal tersebut.
Tiba-tiba Yongha menelpon. Dia menanyakan kenapa Sungah belum juga pergi. Sungah sangat marah karena Yongha memakai cara licik untuk mengusirnya. Tapi Yongha bilang bahwa sebentar lagi akan ada tamu lagi yang datang. Sungah pun mengancam akan membunuh putrinya Yongha. Tapi Yongha langsung mematikan teleponnya. Tiba-tiba Sontae datang dan menanyakan kenapa banyak sekali kaca yang pecah. Di tempat berbeda, Bomin yang baru pulang menemukan bukti rekaman CCTV. Ada satu pria mencurigakan yang terlihat di sekitar apartemennya Yom. Bomin lalu menghubungi rekannya. Ternyata ditemukan surat wasiat dari Yom. Jadi ada kemungkinan bahwa kematiannya murni bundir. Semua orang terdekatnya sudah dimintai keterangan, tapi tidak ada yang mencurigakan. Di tempat berbeda, Sontae terlihat senang. Dia izin ke Choi untuk bersenang-senang di malam itu dengan seseorang. Esok paginya, Yongha ditelepon para tamu yang bilang bahwa Sungah tidak mau memberikan kunci penginapannya. Yongha pun pergi ke sana dan memberikan kunci serepnya. Tiba-tiba, Sontae keluar. Ternyata ini semua jebakan agar Yongha keluar dari persembunyiannya. Sontae sengaja memesan penginapan tersebut dan mengundang teman-temannya. Dia meminta Yongha untuk bertanggung jawab akan penginapannya dan tidak menyerahkan semuanya ke Sungah. Setelah bersenang-senang, Sontae dan teman-temannya pamit. Dia bilang akan membantu Sungah memindahkan barang-barangnya. Esok harinya, Yongha datang ke penginapan. Sungah pun menawarnya makan. Sontae meminta Yongha untuk meminta maaf ke Sungah, tapi Yongha seakan tidak peduli dan pergi. Sontae tersulut emosinya, tapi Sungah memintanya untuk tetap tenang. Yongha pun kembali ke kantornya. Sungah lalu datang dan bilang gara-gara Yongha, dia harus memanfaatkan Sontae. Sontae sekarang tidak mau pergi dari penginapan tersebut, jadi Sungah memberikan kesepakatan. Dia akan membeli penginapannya saja, sementara Yongha bisa tinggal di kantornya. Tapi Yongha menolak, dia tidak ingin tinggal dengan seorang pembunuh. Sungah bilang jika dia menceritakan bagaimana dia membunuh Sion secara detail, apakah Yongha tetap mau tinggal di sana? Sungah pun dicekik, sampai kapanpun Yongha tidak akan memberikan penginapan miliknya. Yongha lalu keluar. Sontae kaget dan langsung berlari ke dalam. Dia melihat Sungah yang seperti habis dilecehkan. Sontae sangat marah, tapi Sungah langsung menciumnya dan begituan dengan Sontae. Di sini, Sungah menunjukkan bahwa dia memegang kendali dan Yongha tidak bisa apa-apa. Yongha pun pergi, tapi di tengah jalan, dia melihat babi hutan. Mobilnya pun dimatikan. Yongha seakan punya sebuah ide. Dia langsung menabrak babi hutan tersebut dan menelpon polisi. Dia lalu kembali dan memukul Sontae karena sudah masuk ke kantornya dan berbuat hal tidak senonoh. Sontae memang tamu di penginapannya, tapi jika dia masuk ke kantornya Yongha, artinya dia masuk secara ilegal. Sontae yang tersulut emosinya pun menyerang Yongha. Tiba-tiba polisi datang dan Sontae sangat kaget. Di kantor polisi, Bomin mencoba bertanya apa yang berusaha disampaikan oleh Yongha, karena dia tahu dulu Yongha pernah ke sana tapi tidak jadi. Yongha pun bilang dulu dia memang ingin melaporkan sesuatu, tapi tidak bisa karena semuanya sudah hilang. Bomin meminta Yongha untuk bercerita, tapi belum sempat Yongha cerita, tiba-tiba Sontae menelpon. Saat Bomin kembali, Yongha meminta izin untuk pulang. Dia tidak akan mempermasalahkan urusan ini asalkan Sontae tidak kembali. Dia akan mengembalikan semua uangnya. Di tempat berbeda, Sontae yang keluar dari rumah sakit dijemput oleh Choi. Choi mewanti-wanti agar Sontae tidak membuat masalah lagi. Tapi Sontae malah kembali ke penginapan. Sontae mencoba mencari keberadaan Sungah, tapi tidak ada. Sontae lalu menemukan tas berisi alat perekam. Setelah mendengarnya,
Sonte berlari pergi, tapi tiba-tiba dia terhenti. Sungah ada di hadapannya. Sungah yang melihat Sonte memakai tas milik Yongha sadar bahwa Sonte sudah tahu semuanya. Sonte mencoba menelpon Choi, tapi Sungah langsung mengejarnya. Beberapa saat kemudian, Sungah mencoba menelpon Yongha. Sungah terlihat duduk di atas mobilnya. Nah, di sini Yongha bilang dia akan menjual penginapannya ke Sungah, tapi Sungah diminta untuk menunggu beberapa hari lagi. Kembali ke 2001, Bomin bilang dia tahu di mana keberadaan korban saat melihat apartemen pelaku. Pelaku tidak membayar tagihan air selama 2 bulan dan di apartemennya tidak ada sama sekali air. Dia memeriksa tangki air tapi airnya penuh. Artinya si pelaku ini takut akan air. Nah, dari kejauhan Bomin melihat tangki air di atas bukit. Di sanalah dia menemukan jasad korban. Jadi alasan pelaku ini takut air karena dia terus teringat kalau korban dimasukkan ke dalam tangki air. Dan rahasia di balik Bomin yang selalu bisa memecahkan masalah adalah dengan curiga ke semua orang. Sementara di 2024, Bomin melihat foto motelnya Sang Jun yang sudah hilang. Dia ingat di malam itu Yongha ada di mejanya. Jadi Bomin pergi ke penginapan. Di sana dia bertemu dengan Sungah. Gyo mengambil sesuatu di kolong tempat tidur motel. Saat dia keluar, dia melihat Yang Chol yang membawa korbannya. Yang Chol mendekat dan meminta Gyo untuk tutup mata dan juga telinga. Anggap seolah dia tidak melihat apapun. Gyo buru-buru pulang dan merahasiakan semuanya. Sementara di 2024, seorang kurir mengantarkan paket ke toko milik Yongdu yang sudah tutup. Gyo pun datang dan mengambil paket-paket tersebut. Dia lalu pergi ke motel milik ayahnya. Ternyata Gyo sedang merakit sebuah senjata. Saat akan menguji senjatanya, Gyo mendengar suara sesuatu. Mencoba mengecek keluar, dia tidak menemukan apapun. Di waktu yang sama, Yongdu berada di rumah sakit merawat ibunya. Yongdu seperti menghubungi seseorang. Dari kejauhan, Ki-ho membidiknya. Ki-ho lalu menyalakan stopwatch dan mulai kabur. Dia terus berlari. Ki-ho sempat berhenti sesaat di parkiran selama beberapa detik. Setelahnya, Ki-ho masuk ke rumah sakit dan sampai di depan pintu. Nah, di sana Yongdu sudah menunggunya. Sepertinya mereka berdua ini sedang merencanakan sesuatu. Ki-ho diminta untuk pulang dan beristirahat. Tiba-tiba sebuah mobil mengikutinya. Ki-ho pergi ke bangunan terbengkalai di tengah hutan. Nah, di sini Ki-ho merasa ada yang mengawasi. Dia lalu berlari dan menemukan seseorang. Ki-ho langsung menghajarnya dan orang tersebut adalah Yongha. Flashback ke belakang. Saat di rumah sakit, Yongha melihat berita tentang kematian jurnalis Yom yang menulis kisahnya Yang Chol yang merupakan seorang pembunuh berantai. Nah, saat di kantor polisi, Yongha juga melihat foto motel yang sama seperti yang dia lihat di televisi. Dari situ, Yongha berpikir, apakah nantinya penginapannya akan bernasib sama dengan motelnya Sang Jun yang menjadi TKP pembunuhan. Jadi, di hari itu, Yongha memutuskan untuk melihat motel tersebut. Nantinya, dia akan memutuskan mau tetap merahasiakannya atau mengungkap pembunuhan itu. Di waktu yang sama, Bomin melihat mobilnya Sungah yang sangat kotor. Sungah lalu pergi. Bomin mencoba masuk ke dalam. Di tempat berbeda, Yongha pergi ke agen properti untuk mencari pemilik motel tersebut. Yongha pun diarahkan ke sebuah panti jompo. Di sana, dia bertemu dengan Sang Jun. Putrinya sempat menelpon, tapi Yongha tidak mengangkatnya. Yongha melihat Sang Jun yang bersikap aneh.
Dia membereskan kamar layaknya sebuah hotel. Dia juga menceritakan tentang motel miliknya, seolah dia sedang berada di tahun 2001. Yongha cerita bahwa dia juga punya penginapan, tapi ada orang gila yang datang. Yongha masih bingung apa yang harus dia lakukan. Sang-jun yang merasa kasihan pun bilang bahwa dia punya kenalan yang bisa membantunya membunuh siapa saja. Orang tersebut Sang-jun panggil Tuan. Nah, staf panti di sana bilang bahwa Sang-jun tidak mengenali anaknya. Si Gi-ho ini sering dipanggil Tuan oleh Sang-jun. Nah, dari sanalah Yongha tahu di mana Gi-ho tinggal. Gi-ho terus diikuti. Dia ingin tahu apakah Gi-ho benar-benar berniat membunuh. Kembali ke masa sekarang, Yongha diikat. Gi-ho melihat notifikasi dari Komandan Bomin. Mengira Yongha seorang polisi, Gi-ho berniat membunuh Yongha. Tapi tiba-tiba Yongdu menelpon dan meminta Gi-ho untuk melanjutkan rencananya. Gi-ho langsung pergi. Di dalam, Yongha berusaha melepaskan dirinya. Sementara itu, Gi-ho menghubungi Yongdu dan menanyakan posisi targetnya. Yongdu melaporkan ada 4 polisi yang berjaga di luar. Gi-ho meminta Yongdu mengeluarkan ibunya dari sana. Tiba-tiba, polisi datang dan meminta Yongdu untuk pergi. Dia menolak, dia ingin menjaga ibunya. Dia tahu akan ada orang jahat yang datang ke sana. Yongdu pun mempersiapkan kursi yang akan diduduki oleh Yang Chol. Dan Gi-ho sudah selesai mempersiapkan semuanya. Polisi di luar melepaskan borgolnya Yang Chol. Yang Chol diizinkan untuk menjenguk ibunya. Yang Chol melihat gelagat aneh dari Yongdu. Jadi Yang Chol sadar dan langsung merunduk. Si ibu terus menunjuk ke arah jendela. Tembakan pun dilepaskan, tapi tembakan itu meleset. Polisi melihat seseorang dari gedung sebelah. Mereka mencoba untuk mengejarnya. Gi-ho buru-buru membereskan semuanya. Sementara Yang Chol yang selamat mencoba menyerang polisi yang tersisa di dalam. Di luar, Gi-ho berlari ke rumah sakit. Dia berniat melanjutkan rencana cadangan. Cuma dia butuh waktu 3 menit untuk sampai ke rumah sakit. Jadi Yongdu berusaha membuatnya tetap di sana. Mereka pun berkelahi. Di parkiran, Gi-ho mempersiapkan senjatanya. Dia menunggu para polisi untuk pergi. Di dalam, Yongdu berhasil memojokkan Yang Chol. Tapi kondisi ibunya Yang Chol jadi kritis karena selang oksigennya lepas. Yongdu pun memutuskan untuk memasangkan kembali selang oksigennya. Yang Chol pun mencoba menyerang ibunya Yongdu. Tapi untungnya Gi-ho datang tepat waktu dan langsung menembaknya. Gi-ho pun langsung pergi melalui jendela. Akhirnya, setelah 23 tahun lamanya, Gi-ho bisa membalaskan dendamnya. Dia lalu kembali. Yongha menodongkan pistolnya. Tapi Gi-ho bilang bahwa pistol itu kosong. Gi-ho meminta Yongha untuk pergi dari sana. Yongha merasa ada yang aneh. Kenapa dia dilepaskan begitu saja? Padahal Gi-ho mengira dirinya ini polisi dan dia tahu tempat persembunyiannya. Ternyata Gi-ho berencana untuk bundir. Untungnya Yongha datang tepat waktu dan merebut senjatanya. Yongha meminta Gi-ho untuk menceritakan semuanya. Setidaknya itu bisa mengurangi sedikit beban hidupnya. Tapi Gi-ho langsung menolak. Dia tidak ingin membuat surat wasiat seperti ibunya. Yongha pun menelpon panti jompo dan meminta untuk disambungkan ke Sang-jun. Sang-jun pun meminta maaf. Dia berjanji akan membersihkan semuanya dan menjemput Gi-ho. Tiba-tiba ingatannya kembali lagi. Sang-jun terus meminta maaf dan menangis. Gi-ho pun sedikit agak tenang. Gi-ho lalu cerita bahwa ibunya harus tewas di motel tersebut dan ayahnya terperangkap di masa itu selamanya. Beberapa hari yang lalu, dia mengunjungi Yang Chol di penjara dan tahu alamat penerbitnya. Nah, ketika sampai di sana, si penerbit sudah tewas karena bundir. Jadi Gi-ho
hanya mengambil surat-surat yang pernah ditulis oleh Yang Chol. Surat-surat itu pun dibakar oleh Yongha. Dia meminta Giho untuk membersihkan dirinya. Saat kembali, Yongha membakar semua barang-barang milik Giho. Yongha tahu Giho sudah mempersiapkan semua ini bertahun-tahun. Jadi dia tidak ingin Giho mati begitu saja. Yongha sudah mempersiapkan alibinya. Giho diminta bilang bahwa semalaman mereka minum-minum karena Yongha berniat membeli motelnya. Nah, Yongha mendapatkan nomornya Giho dari agen properti. Tiba-tiba Choi mengirimkan pesan. Dia bilang pergi ke penginapan, tapi hanya ada Sungah. Choi pun coba untuk dihubungi, tapi nomornya malah tidak aktif. Putrinya juga coba untuk ditelepon, tapi ternyata yang mengangkat malah Sungah. Sungah terlihat berlumuran darah. Putrinya coba untuk dihubungi lagi, tapi nomornya tidak aktif. Yongha pun mengambil senjata dan beberapa peluru, dan dia pergi ke penginapan miliknya. Yongha pergi ke rumah sakit. Seseorang dibawa ke ruang ICU. Di sini, Yongha menyalahkan dirinya atas semua yang terjadi. Sementara itu, di parkiran, Sungah melihat bempernya yang pecah. Dia ingat waktu itu Bomin melihatnya. Sungah lalu masuk ke tempat pameran, tapi di sana dia terkejut ketika tidak ada satupun lukisannya yang dipajang. Sungah sangat marah, tapi tiba-tiba pemilik pameran itu bilang dia yang memintanya, karena dia merasa lukisannya Sungah sangat jelek dan tidak layak untuk dijual. Sungah lalu pergi. Tiba-tiba ayahnya Sion masuk ke mobilnya. Sungah menanyakan bagaimana rasanya di penjara. Sungah mencoba menghindar, tapi ayahnya Sion langsung mengejar dan menghajarnya. Ternyata mereka ini sebelumnya menjalin hubungan, dan Sungah melaporkan ayahnya Sion karena KDRT. Sungah membunuh Sion karena sejak awal tidak menyukainya, hanya karena Sion menanyakan apakah Sungah ini ibunya, karena ternyata Sion sudah ditinggalkan ibunya semenjak dilahirkan. Demi mendapatkan ayahnya Sion seutuhnya, Sungah sengaja membunuh Sion. Sungah pun memencet tombol darurat. Ayahnya Sion mencoba mengejarnya, tapi Sungah langsung memukulnya. Dia terjatuh, tapi ayahnya Sion langsung bangkit dan mengejar Sungah. Sungah mencoba bersembunyi. Ayahnya Sion melemparkan alat pemadam ke arah Sungah. Sungah terkapar. Beberapa security langsung datang dan ayahnya Sion langsung kabur. Sungah tersadar dan kembali ke pameran. Di sini, Sungah melihat lukisan-lukisan miliknya yang dibuang, di mana seorang pelukis bernama Choi disambut baik karena lukisan-lukisannya dipamerkan di sana. Tiba-tiba, Sungah datang dan menabrakkan mobilnya. Dia meminta ke pemilik pameran tersebut untuk menahan ayahnya Sion. Sementara itu, Kang yang sampai di laundryannya kaget melihat baju dengan bekas darah yang tergantung. Setelah mengecek CCTV, ternyata Sungah yang melakukannya. Esok harinya, Choi keluar dari rumah sakit. Dia mencoba mencari Yongha di kantornya, tapi tidak ada. Choi pun mencoba mencari di sekitar penginapan, tapi yang dia lihat hanya Sungah. Di tempat berbeda, putrinya Yongha mencoba menelpon Choi. Ternyata tadi Choi sempat menanyakan keberadaan Yongha ke putrinya, tapi putrinya bilang dia tidak berada di Seoul. Nah, di saat inilah Yongha coba untuk dihubungi. Sementara itu, Choi jadi ingat tamu rusuh yang diceritakan oleh Yongha. Choi bertanya, sudah berapa lama Sungah tinggal di sana? Sungah menjawab, sudah 1 bulan. Tapi sebentar lagi dia akan membeli penginapan tersebut karena Yongha sudah berjanji menjualnya. Choi tidak percaya dia akan mengembalikan uang sewanya Sungah
dan menempuh jalur hukum jika Sungah tidak pergi dari penginapan tersebut. Choi pun keluar dan Sungah mendekat dan menendang tongkatnya Choi. Choi pun memukulnya. Sungah tidak terima. Dia kembali ke dalam untuk mengambil obeng. Choi langsung ditusuk. Dia merintih kesakitan. Sungah memukulnya dengan tongkat sampai Choi ini tidak sadarkan diri. Sungah buru-buru pergi ke supermarket. Sambil tertawa kegirangan, Sungah berbelanja sangat banyak. Disinilah Bomin melihat Sungah yang membeli cairan pembersih yang sangat banyak. Intuisinya pun bekerja, tapi saat coba untuk didekati, Sungah malah menghilang. Sungah coba untuk diikuti. Dia duduk di atas mobilnya. Tiba-tiba Bomin dihubungi seseorang. Di waktu yang sama, putrinya Yongha mendapatkan pesan dari Choi bahwa dia sudah bertemu dengan Yongha dan saat ini ada di penginapan. Cuma ketika dihubungi, Yongha tidak menjawab. Jadi putrinya pun mencoba pergi ke penginapan. Ternyata Choi masih hidup. Dia berusaha meminta bantuan dengan membuat suara. Putrinya Yongha yang mendengar hal itu mencoba mencari sumber suara. Tiba-tiba Sungah menghentikannya. Sungah di sini cerita dia tidak bisa menghubungi Yongha. Putrinya mencoba menelpon kembali tapi tidak bisa. Sungah keceplosan dan bertanya apakah Yongha sudah tewas. Putrinya pun meremas tangan Sungah dan memintanya untuk menjelaskan. Sungah lalu cerita bahwa Yongha dan juga dirinya bersekongkol untuk membunuh anak mantan suaminya. Yongha membantu membersihkan TKP. Putrinya Yongha merasa Sungah sudah gila. Dia yakin Sungah selama ini mengganggu ayahnya. Tiba-tiba putrinya Yongha mendengar suara sesuatu. Dia lalu keluar. Sungah mengambil pisau. Tapi saat pintu dibuka, putrinya Yongha langsung menghantamnya. Putrinya Yongha mencoba menyelamatkan Choi, tapi Sungah datang dan menyerangnya. Cuma putrinya Yongha jauh lebih kuat. Di sini Sungah mulai terpojok, tapi tiba-tiba putrinya Yongha mulai merasakan tubuhnya yang lemas. Ternyata Sungah memasukkan obat bius di minumannya. Sungah pun menusuknya dan mencoba mencekik putrinya Yongha. Sungah lalu keluar membawa koper hitam. Di saat inilah Yongha menelpon dan Sungah memintanya untuk kembali. Yongha pun kembali dengan senjata di tangannya. Tapi dia tidak melihat keberadaan Sungah. Yongha pun pergi ke kolam dan menemukan keberadaan Sungah. Sungah bilang jika Yongha ingin tahu di mana putrinya, dia harus mengikuti apapun permintaan Sungah. Yongha diberi waktu 30 menit untuk menyelamatkan temannya. Choi pun langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, Kang diminta untuk menjaganya. Kang meminta penjelasan, tapi Yongha tidak mau menjelaskan apapun. Karena terlalu lama, Sungah memutuskan untuk pergi. Tapi Yongha datang dan langsung memaksa Sungah untuk kembali. Sungah masuk dan menutup pintunya. Sungah mendengar suara langkah kaki. Yongha terlihat ada di pintu belakang. Cuma pintu belakang terkunci. Sungah tertawa. Yongha mengambil kursi dan memecahkan kaca. Sungah dikejar sampai ke lantai atas. Yongha lalu pergi. Sungah mencoba mencari keberadaan Yongha, tapi tidak terlihat. Tiba-tiba, Sungah mendengar suara dentuman yang sangat keras. Ternyata, Yongha mengambil kapak. Sungah bilang ini semua karena ulahnya Choi sendiri. Dialah yang memulai duluan. Tapi Yongha bilang selama 2 hari ini, Yongha sudah belajar bahwa caranya selama ini salah. Selama ini dia hanya diam dan menunda, yang malah menambah permasalahan-permasalahan baru. Sungah menunjukkan tiket yang dia beli. Sungah bilang besok dia akan pergi karena pamerannya sudah selesai.
Yongha masih bisa menyelamatkan teman dan juga putrinya. Sungah tidak akan kembali dan Yongha bisa melupakan semuanya. Sungah meminta Yongha untuk bijak dalam memilih, karena jika Yongha gegabah, maka rumah itu akan Sungah ubah jadi neraka. Yongha tahu apa yang akan diperbuat Sungah jika dia salah memilih. Tiba-tiba, Bomin menelpon. Sungah ketar-ketir, tapi Yongha langsung mematikan teleponnya. Sungah berterima kasih. Dia meminta Yongha untuk menutup mulut Choi dan juga putrinya. Suatu hari, pasti ada seseorang yang datang mencari Sungah. Tapi Yongha diminta untuk bilang bahwa Sungah tidak pernah ada di sana. Dan yang terakhir, Yongha diminta untuk membantunya mengubur sesuatu. Yongha diminta untuk tidak bertanya, karena dia juga tahu hal yang dimaksud. Yongha pun setuju, tapi dia ingin melihat putrinya terlebih dahulu. Yongha lalu diantar ke sebuah danau. Di sana ada sebuah koper merah. Yongha meminta Sungah untuk membukanya, tapi ternyata isinya kosong. Sungah kebingungan, ternyata Sungah sudah disergap. Kanglah yang melaporkan segalanya. Dia melaporkan Sungah karena membobol masuk ke laundry miliknya. Dia juga melapor bahwa Choi ditusuk dengan menggunakan obeng, tapi dia ragu hal itu dilakukan oleh Yongha. Bomin menemui Yongha dan memintanya untuk jujur. Apa yang sebenarnya terjadi? Yongha bilang bahwa putrinya diculik. Bomin meminta Yongha untuk menuruti perkataan Sungah biar mereka tahu di mana keberadaan putrinya. Setelah itu, mereka bisa menangkapnya. Bomin akan mengirimkan seluruh personilnya untuk menyusuri area tersebut. Jadi Yongha diminta untuk mengulur waktu selama mungkin. Jika Bomin berhasil menemukan putrinya Yongha, dia akan memberikan kode dengan menelpon. Nantinya, Yongha diminta untuk mengarahkan Sungah ke TKP. Dengan begitu, mereka bisa menangkap basah Sungah. Sungah pun akhirnya ditangkap. Yongha buru-buru pergi ke rumah sakit. Di sini, perawat bilang bahwa putrinya Yongha harus segera dioperasi dan anaknya ada di kandungannya tak terselamatkan. Mendengar hal itu, Yongha tentu kaget. Dia bahkan baru tahu bahwa putrinya sedang hamil. Yongha mulai menyalahkan dirinya atas semua yang terjadi. Bomin mendekat. Bomin tahu bahwa selama ini Yongha hanyalah korban, tapi dia terus menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi. Bomin meminta Yongha untuk fokus menemani putrinya sampai dia pulih. Bomin lalu pamit. Nah, Yongha baru ingat bahwa waktu itu Sungah bilang dia ingin mengubur sesuatu. Yongha curiga ada orang yang baru saja dibunuh oleh Sungah. Sementara itu, seseorang terlihat di penginapan dan mengambil senjatanya. Sungah pun diinterogasi, tapi Sungah tidak mau menjawab setiap pertanyaan dari Bomin. Bomin pun mengunci pintunya. Dia bertanya siapa yang Sungah bunuh dan di mana mayatnya dia sembunyikan. Sungah hanya tertawa. Bomin bertanya lagi, apakah mayat tersebut disembunyikan di ladang jagung. Ekspresi Sungah berubah. Pengacaranya lalu datang dan Sungah akhirnya dibebaskan. Bomin pun pergi menemui atasannya. Si atasan terus-terusan ditelepon seseorang. Dia agak kesal karena Bomin berbuat kesalahan dengan menangkap Sungah. Tapi Bomin bilang bahwa Sungah kemungkinan membunuh seseorang. Jadi dia butuh tim untuk menyusuri ladang jagung. Bomin lalu menunjukkan barang-barang yang dibeli Sungah di minimarket. Sungah juga bilang akan mengubur sesuatu. Jadi dia yakin bahwa Sungah ingin melenyapkan mayatnya. Jika dia tidak berhasil menemukan jasadnya, maka Bomin akan mengundurkan diri. Tapi jika dia berhasil, maka si atasan diminta untuk mundur karena dia dengan sadar membebaskan seorang pembunuh dan menghalangi pencarian. Saat Bomin keluar, Kang langsung memanggilnya. Kang bilang sudah menyerahkan bukti rekaman CCTV
dan juga bekas baju dengan noda darah milik Sungah. Tapi Bomin bilang hal itu justru menguntungkan Sungah. Kemarin Sungah pergi ke IGD karena dipukuli mantan suaminya yang baru saja bebas. Bomin yakin Sungah akan memanfaatkan hal tersebut untuk bisa bebas. Sementara itu, operasi putrinya Yongha berhasil, tapi dia masih belum sadar karena pengaruh obat bius. Kang pun menelpon Yongha dan melaporkan bahwa Sungah dibebaskan. Ternyata yang membebaskan Sungah adalah Yo, pemilik pameran yang kemarin sekaligus ayahnya Sungah. Sungah meminta pengacaranya untuk menuntut Bomin. Di waktu yang sama, Bomin yang baru sampai di ladang jagung ditelepon oleh Yongha. Yongha mempertanyakan kenapa Sungah bisa dengan mudah dibebaskan padahal putrinya hampir dibunuh. Bomin berjanji akan menangkap Sungah begitu dia menemukan apa yang ingin Sungah kuburkan. Yongha pun ingat Sungah akan pergi ke bandara, sementara Bomin meminta timnya untuk berpencar. Sungah sendiri pergi ke tempatnya Kang. Dia membakar beberapa baju di sana. Kembali ke ladang jagung, Choi melihat sesuatu. Dia berusaha mendekat. Choi lalu berteriak. Semua polisi berlari ke arahnya. Jasadnya Sonte diketemukan, tapi tubuhnya terpotong jadi 2 bagian. Choi seakan tidak bisa menerima kenyataan tersebut karena dia sangat dekat dengan Sonte. Polisi mendapatkan laporan bahwa laundry milik Kang terbakar. Sementara Sungah kembali ke penginapan untuk mengambil tiket pesawatnya. Tiba-tiba mantan suaminya menundukkan senjatanya. Nah, di sini Sungah baru tahu bahwa ayahnya lah yang membebaskan mantan suaminya untuk membunuh Sungah. Karena ayahnya menemukan foto Sungah berlumuran darah dan berselfie. Seolah dia bangga dengan apa yang sudah dia lakukan ke Sion. Ayahnya pun dihubungi. Sungah bertanya apakah ayahnya yang mengirimkan mantan suaminya ke sana untuk membunuhnya. Si ayah hanya terdiam. Yongha mendengar semuanya. Dia lalu mendekat. Sungah tertawa. Sungah bilang bahwa abu yang ada di rumah mantan suaminya bukanlah abunya Sion. Dia akan memberitahukan abu yang asli, asalkan mantan suaminya menembak Yongha terlebih dahulu. Yongha lah yang membantunya membunuh Sion. Yongha meminta maaf. Dia tahu Sion dibunuh di penginapan tersebut, tapi Yongha malah membantu menutupinya. Senjata pun diarahkan ke Yongha dan suara tembakan terdengar. Yongha ditembak di bagian tangan, tapi Sungah ditembak tepat di perut. Tiba-tiba Bomin datang. Dia meminta mantan suaminya Sungah untuk membuang senjatanya, tapi dia menolak. Bomin pun menembak kakinya. Yongha memohon untuk tidak menembak mantan suaminya Sungah karena dia jugalah korban. Bomin lalu bilang bahwa dia berhasil menemukan jasadnya. Dia berjanji akan menangkap Sungah. Si mantan suami diminta untuk membuang senjatanya, tapi dia menodongkan senjata itu ke Yongha dan meminta Bomin untuk menurunkan senjatanya. Bomin menurut. Nah, mantan suaminya Sungah berusaha membunuh Sungah. Yongha mencoba untuk menghentikannya. Senjata itu pun terjatuh. Sungah merebutnya dan langsung menembak Bomin. Karena senjatanya macet, Sungah pun melarikan diri. Putrinya Yongha pun tersadar. Choi berhasil selamat. Jasadnya Sonte pun berhasil dievakuasi. Sementara banyak sekali darah di kolam penginapan. Waktu berlalu, Choi diperbolehkan untuk pulang. Istri dan juga anaknya pun menjemputnya. Choi lalu pergi ke penginapan yang terlihat terbengkalai. Yongha lalu datang. Ternyata di saat itu mantan suaminya Sungah menembak Sungah. Jasadnya pun terjatuh ke kolam. Dan semenjak kejadian itu, Yongha tinggal bersama putrinya di Seoul. Di waktu yang sama, Bomin menemui Giho. Bomin cerita bahwa dia punya foto yang sama seperti kepunyaannya Giho. Cuma saat ini sudah menghilang. Giho lalu menunjukkan fotonya. Bomin
terdiam sesaat. Dari sini, semua mulai jelas. Alasan kenapa ibunya Yongdu dirawat tepat di sebelah ibunya Yang Chol. Nah, mantan suaminya Sunga tidak mau mengaku dari mana dia mendapatkan senapan tersebut. Tapi tim penyidik menemukan fakta bahwa senapan itu sama yang digunakan untuk membunuh Yang Chol. Sementara ayahnya Sunga menunjuk pengacara-pengacara hebat untuk membebaskan mantan suaminya Sunga. Dan Yongha tidak pernah menceritakan apapun. Dari sini Bomin tahu siapa yang sedang dilindungi Yongha. Bomin lalu pergi. Giho bertanya kenapa Bomin mau menutupi fakta sebenarnya. Bomin tahu dari dulu Giho hanyalah korban. Di sisi lain, Yongha pergi ke kafe baru milik Kang. Sementara penginapannya ditinggali putri dan juga menantunya. Tiba-tiba, Yongha mendapatkan pesan dari seseorang yang ingin memesan penginapannya. Tapi Yongha bilang dia sudah tutup. Ternyata yang menghubunginya adalah Giho yang ingin berkunjung ke sana. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film The Frog. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dejung.